Coba perhatikan Nabi Yunus, Pak, siap ditelan ikan. Ya, tapi dalam hati ingat ke Allah, selamat, Pak. Kita ini berkeliaran di bumi, tapi nggak bersama Allah, celaka juga jadinya. Ya, Nabi Yunus sudah hidup di perut ikan, masih selamat. Kenapa? Karena ingat hati ke Allah. Gitu. Nah, itu salatul wusta. Ada lagi salatul daim. Hum fi salatihim daimun. Mereka berkekal. Nah, ini kaji hakikat, Pak. Ya, bukan sekedar ingat hati ke Allah. Ya, tapi nah, mana yang disebut salat? Penyaksian zat kepada sifat. Terus menerus. Lagi bekerja, lagi duduk, lagi berjalan. Bukan sekedar ingat, tapi penyaksian zat kepada sifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebelum kita menyaksikan kajian ini, mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan kajian Buya Muhammad Rusfi. Semoga berkah dan bermanfaat. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sholat rumah keluar dari sholat maka perintah untuk sholat 5 waktu. Apakah sholat 5 waktu saat sholat itu sama sebelumnya nabi-nabi itu tidak sholat, Nabi Musa dan sebagainya itu sholat juga. Caranya sama. Bagaimana jadwal sebelum dapat perintah sholat yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kami melihat di kawasan itu burung itu seperti kuda punya sayap, wajahnya cantik. Nah, ini apa? Memang seperti itu di dalam Quran pada disini itu ada kuda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat 5 waktu ini hanya khusus pada Nabi Muhammad. Nabi sebelumnya nggak ada. Tapi mereka sholat. Nah, kalau begitu sholat itu apa? Ya, jangan dibayangkan sholat itu cuma hanya 5 waktu, Pak. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan tentang sholat itu ada 3 kategori. Yang pertama, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwa sholat itu bagi orang-orang yang mukmin telah ditentukan waktu-waktunya. Nah, itu adalah sholat syariat. Ada zuhur, ada asar, maghrib, isya, subuh gitu ya. Itu ya waktu-waktunya. Ini yang disebut salat syariat ya. Jadi kita pahami dulu Pak, yang namanya syariat itu dalam pengertian fikih itu adalah semua ucapan dan perbuatan. Itu syariat. Ucapan mulut, perbuatan tubuh itu syariat semua. Jadi apapun yang kita kerjakan, kita pelajari, ya maka saya bilang, dimanapun kita belajar, kepada siapapun kita belajar, berapapun lamanya kita belajar. Kalau yang kita pelajari itu menyangkut ucapan dan perbuatan, itu syariat melulu. Nah, kita jangan sampai habis umur kita di situ, Pak. Kenapa? Masih banyak yang lain, gitu ya. Misalnya syariat sekarang belajar sholat, belajar cara wudhu, belajar baca Quran, belajar tarikhul Islam, sejarah Islam, belajar penyelenggara jenazah, belajar kita tahsinul Quran, belajar kita fikih mawaris. Itu syariat semua itu, Pak. Nah, di syariat ini kita pilih mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah. Yang didahulukan fardu ainnya. Kalau sudah paham kita tentang fardu ainnya, ya sudah, jangan berlama-lama di situ. Sambil kita mengkaji yang lain, nambah-nambah fikihnya, syariat, nambah apa.
Nah, tapi begitu kita sudah tahu fardu ainnya, masuk ke masalah yang lain. Tarekat itu ngebenahi hati. Apalah artinya tunggang-tunggik rajin sholatnya, tapi kalau hatinya busuk, hatinya iri dengki terus, merasa lebih baik dari orang lain kan. Nah, benahi pakai tarekat gitu ya. Nah, itu sholat. Jadi jangan dipahami sholat itu cuma hanya berdiri, ruku'in, tidak sujud. Itu mah pekerjaan sholatnya. Itu ditampilkan kepada Nabi dan umatnya. Kepada Nabi sebelumnya belum ditampilkan. Tapi bukan berarti mereka nggak sholat. Nah, maka masuklah ke sholat yang kedua. Ya, yang disebut dengan sholatul wusta. Sholat pertengahan. Apa maksud pertengahan ini? Kalau bagi para ulama tafsir itu disebut sholat wusta itu sholat asar. Karena itu pertengahan. Akhir siang, awal malam. Ada. Tapi bagi ulama-ulama tarekat, itu yang pertengahan itu bukan sholat asar. Diri kita ini dibagi 3 bagian, Pak. Ada leher ke atas, ada leher sampai ke pinggul, pinggul sampai ke kaki. Leher ke atas urusan ketuhanan, dari bawah ini urusan Muhammad. Dari pinggul ke bawah itu urusan Adam. Nah, jadi Adam, Muhammad, Allah, kan begitu. Yang di tengah apa? Di tengah itu ada jantung. Jantung itu apa? Hati. Ingat hati kepada Allah. Itu sholatul wusta. Terus menerus. Nah, mungkin sholat seperti ini sebelumnya. Hati mereka selalu ingat ke Allah. Kita ini enggak. Lagi sholat secara syariat, hati kita enggak ingat Allah. Ingatnya duit. Ingatnya jabatan. Ingatnya tempe gosong. Ingatnya jemuran belum diangkat. Sholat lahirnya tapi batinnya enggak sholat gitu. Nah, mungkin sholat yang ada pada sebelumnya tidak ditampilkan. Yang ditampilkan itu pada zaman Nabi kita Muhammad SAW dan untuk kita umatnya. Itu sholat yang 5 waktu ini gitu ya. Nah, tapi kalau sholat sebelumnya belum ditampilkan, tapi hati mereka selalu bersama Allah, Pak. Ada. Coba perhatikan Nabi Yunus, Pak, siap ditelan ikan. Ada. Tapi dalam hati ingat ke Allah, selamat, Pak. Kita ini berkeliaran di bumi, tapi nggak bersama Allah, celaka juga jadinya. Ada. Nabi Yunus sudah hidup di perut ikan, masih selamat. Kenapa? Karena ingat hati ke Allah. Gitu. Nah, itu salatul wusta. Ada lagi salatul daim. Hum fi salatihim daimun. Mereka berkekal. Nah, ini kaji hakikat, Pak. Ya, bukan sekedar ingat hati ke Allah. Ya, tapi nah, mana yang disebut salat? Penyaksian zat kepada sifat. Terus menerus. Lagi bekerja, lagi duduk, lagi berjalan. Bukan sekedar ingat, tapi penyaksian zat kepada sifat. Mana yang zat, mana yang sifat. Sampai diri kita sudah tak ada lagi, ada Allah. Itu namanya fana billah, baqa billah. Nanti dikaji terus ini. Apa yang disebut salatul daim itu. Nah, maka disebut salat itu oleh Isra Mi'raj. Kenapa? Praktek Isra Mi'raj itu justru ada di salat, Pak. Ya, cobalah perhatikan itu. Jadi justru ada peristiwa Isra Mi'raj itu dipraktekkan di dalam sholat. Ada dibimbing sama Jibril. Siapa itu Jibril? Malaikat. Nah, bagaimana kita pahami? Kita dibimbing oleh akal kita sendiri. Ya, dibimbing oleh hati kita sendiri. Untuk menuju Allah begitu. Harus belah dada dulu, bersih dulu, wuduk dulu, Pak. Enggak sah sholat kalau enggak bersih. Kan belah dada dulu itu. Dibersihkan dulu. Bersih lahir, bersih batin. Dada lambang fisik, jantung itu lambang hati. Untuk apa dibelah? Dibersihkan. Kalau itu bersih lahir batin. Lakukan sholat bersih lahir batin dulu. Bersih lahir, wudhu dulu. Bersih dari hadas, najis. Itu ya. Batinnya, jangan merasa kita yang kuasa. Jangan merasa kita yang hebat. Jangan merasa kita yang paling bagus ibadahnya. Itu nggak bersih, masih kotor. Itu masih najis itu.
Nah, itu begitulah seterusnya. Nah, kemudian apa? Pakai kendaraan la ilaha illallah tadi, tauhid ikhlas, Pak itu. Ya, maka pakai kendaraan tauhid, ya, pakai kendaraan la ilaha illallah tadi gitu ya. Nah, begitulah seterusnya. Jadi oleh-oleh Isra Mi'raj itu adalah salat. Kenapa? Karena salat itu apa, Isra Mi'raj itu dipraktekkan di dalam salat itu sendiri, menghadap Allah. Makanya sampai-sampai at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Siapa yang ngomong itu? Muhammad. Muhammad itu siapa? Sifat bagi Allah. Nah, sifat ngomong sama zat, kata. Maka kita semua mesti ketemu Allah, Pak. Bapak, Ibu salat tadi ketemu Allah enggak? Kalau enggak ketemu Allah enggak nyampai, enggak beres. Salat mesti ketemu Allah. Buktinya ketemu Allah apa? At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Itu berarti kita sudah ketemu itu. Nah, dijawab, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Dijawab lagi sama sifat, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholih. Kan dialog. Merasa enggak kalau kita dialog sama Allah pada saat sholat? Jadi bukan hanya baca kalimatnya, bukan hanya kena hafal, bukan. Nah, itu artinya peristiwa Isra Mi'raj dipraktekkan di dalam sholat, maka disebut oleh-oleh. Dan ketemunya perintah turun melaksanakan itu pada saat Isra Mi'raj itu. Nah, saya kira itu, Pak. Nanti kalau lebih panjang lagi tanya sama yang ahlinya. Ya. Nah, itu masih panjang. Atau nanti peristiwa Isra Mi'raj dibawa dalam sholat. Kemudian yang lain, yang kedua apa tadi? Nah, itu bahasa kiasan semua itu, Pak. Ya, jadi dalam Al-Quran itu banyak bahasa kiasan, Pak. Makanya nggak ketemu kalau hanya bahasa syariat. Nabi tidak pernah ngomong kalau burak itu seperti gadis cantik, enggak. Ada. Itu karena menarik aja. Tetapi sebenarnya Nabi katakan apa? Wajuhuhu kawajahin nas. Wajahnya kayak orang, badannya binatang. Bukankah ini seperti itu, Pak? Ada mukanya manusia, tapi kelakuannya binatang, Pak. Itu dibawa kendaraan itu masuk ibadah gitu. Bawa itu burak itu gitu. Yang mukanya kayak orang itu, apa namanya, badannya kayak binatang itu. Nah, kita inilah gitu. Gitu. Jangan sampai kita bentuknya saja manusia, Pak, tapi isinya binatang. Gitu. Bagaimana hewan? Coba lihat, ada hewan ternak, ada hewan buas. Hewan ternak itu apa itu? Hewan ternak itu, Pak, namanya hewan ternak, ya, jinak dia, ya, nggak peduli dia mau dipukul-pukul sama majikannya begitu, disuruh sampai narik gerobak begitu. Yang penting bagi dia perutnya kenyang, itu aja. Ya, nah, jangan sampai seperti itu, Pak. Yang penting duit banyak. Ya, nah, binatang ternak itu apa? Dilepas binatang ternak itu, Pak. Ya, singkong di pagar orang, dimakannya juga, Pak. Sama aja dengan rumput tumbuh di hutan rimba sana itu. Nah, itu binatang ternak. Ya, artinya apa? Enggak mengenal batas, enggak mengenal hukum. Barang orang, barang kita, ambil aja. Nah, itu binatang ternak itu. Rajin-rajin ibadah kelihatannya, tapi korupsi. Bansos diambil juga. Nah, itu binatang ternak itu. Ya, nah, kita inilah, ada binatang buas seperti harimau, binatang buas kan. Ya, harimau itu ya disebut si raja hutan, walaupun nggak ada pemilu di sana. Ya, nah. Pokoknya dia si raja hutan itulah, sampai berapa periode terserah. Ya, nah. Itu si raja hutan itu. Ya, cuma lihat si raja hutan ini, rakyatnya banyak itu, monyet, ular, banyak, rusa. Cuman kalau si rajanya lapar, Pak, rakyatnya dimakannya, tak? Ada. Itu namanya si raja hutan. Nah, itulah burak itu. Gitu. Binatang. Nah, itu ya, bawalah sholat biar jadi orang benaran, gitu. Deh. Jadi jangan dibayangkan hal begini-begini si burak. Masya Allah. Jadi itu bahasa-bahasa sindiran, bahasa apa? Bahasa syariat itu beda, Pak, ya kan?
Jadi ada bahasa isyarat, bahasa kiasan, gitu ya. Jadi dalam tasawuf itu banyak bahasa kiasan, enggak ketemu kalau bahasa syariat kita pakai. Nah, kayak dulu kan pernah ada jamaah tuh komplain ke saya, Buya katanya ada seorang ustadz, ya, enggak mau dia kalau la maujud illallah itu enggak benar itu katanya. Kalau la ma'bud illallah, tak ada yang disembah kecuali Allah, oke, saya setuju. Tapi kalau sudah la maujud illallah, itu enggak benar. Sebab namanya maujud, katanya isim maf'ul. Itu artinya dijadikan. Jadi kalau dikatakan la maujud illallah, tidak ada yang dijadikan kecuali Allah. Masa Allah dijadikan katanya. Jadi enggak boleh dipakai la maujud illallah. Sedangkan saya menyampaikan mesti la maujud illallah. Akhirnya jamaah komplain. Ya. Nanya ke saya bilang begini, memahami kalimat itu tidak cukup dengan bahasa syariat. Di mana kita berada, di lapangan mana kita ada, harus kita bermain di lapangan itu. Kalau lapangan bola kaki, ya main bola kaki, jangan main badminton di situ, kelebaran lapangannya. Kalau lapangan badminton, kita bermainnya main badminton, jangan main bola kaki, rusak lapangannya. Nah, jadi artinya ini bahasa hakikat. Nah, bahasa hakikat apa? La maujud illallah. Artinya apa? Maujud itu dijadikan. Maksudnya apa? Yang dijadikan itu hakikatnya enggak ada. Yang ada hanya Allah. Gitu. Kenapa enggak ada? Karena yang maujud ini hanya bayanan. Yang namanya bayanan, ini tidak ada. Yang ada itu pemilik bayanan. Yang ada hanya Allah. Yang maujud hakikatnya enggak ada. Yang ada hanya Allah. Bukan Allah dijadikan. Nah, barulah agak tenang. Jadi memahami itu Pak, mesti kita lihat di porsi mana. Ada paham dalam bahasa hakikat dengan bahasa syariat. Makanya kalau digambarkan burak itu seperti muka orang, badannya binatang, pakai sayap, jangan dibayangkan serut, nah gini-gini kayak burung terbang. Nah itu supaya kita bisa paham. Makanya Al-Quran itu luar biasa Pak. Ya, yang nggak sekolah bisa ngerti bahasa Al-Quran. Ya. Nah yang tinggi sekolah bisa lebih mengerti lagi. Kenapa? Sesuai dengan nalarnya masing-masing. Makanya kita tidak boleh saling menyalahkan. Kenapa? Itulah batas pemahamannya. Tinggal lagi kita menularkan pemahaman yang lain supaya bisa juga masuk pada pikiran yang bersangkutan. Gitu. Jadi kita tidak boleh menyatakan kita yang paling benar. Gitu. Ya, sebab ilmu Allah itu luas sekali, Pak. Ya, bisa jadi kita mengerti, orang lain belum. Atau orang lain sudah paham, kitanya yang belum. Begitu. Nah makanya kita saling harga menghargai, saling hormat menghormati. Batas itu pemahaman mereka, ya Alhamdulillah. Yang penting mereka taat sama Allah sebatas yang dia mampu. Gitu. Gitu. Sementara kita bina terus sampai kepada puncaknya yang sampai usul kepada Allah. Tapi tidak boleh kita merasa kita yang paling benar. Kita yang paling hebat. Enggak. Gitu. Yang paling benar itu hanya Allah. Ya. Di atas yang tinggi ada yang lebih tinggi. Allah yang maha tinggi. Ya, di atas yang tahu ada yang lebih tahu. Allah yang maha tahu. Gitu ya Pak. Nah, saya kira gitu Pak ya. Terima kasih. Ya. Masih ada yang lain. Nggak ada. Ya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, kata Buya kan kalau kita tidak kenal Allah di dunia, maka kita tidak akan kenal Allah di akhirat. Kira-kira seseorang itu dikatakan kenal Allah itu kapan Buya? Kenapa? Seseorang itu dikatakan kenal Allah, sudah kenal Allah. Apakah sudah mengenal bersangkutan atau mengembalikan pinjaman gitu Buya? Terima kasih Buya. Ya. Man kana fi hadi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adalla sabila.
Siapa orang yang buta tentang Allah di dunia ini, di akhirat pun dia buta dan akan menempuh jalan sesat. Maka saya katakan, kalau nggak kenal Allah di dunia, di akhirat nggak bakal kenal. Karena Allah sendiri yang ngasih tahu itu. Siapa orang yang buta tentang Allah di dunia ini, nggak kenal Allah di dunia, di akhirat nggak kenal. Kenapa? Karena Allah tuh kekal. Ya, dia nggak berubah-ubah, nggak. Bagaimana Allah itu sekarang, di akhirat ya begitulah gitu. Nggak berubah-berubah. Kalau berubah nggak bako namanya. Karena Allah itu bersifat bako, maka dia nggak ada berubah-ubah. Jadi kalau sudah kenal sekarang, di sana pasti kenal. Nggak kenal sekarang, di sana nggak bakal kenal. Ya, jadi gimana kita untuk mengenal Allah itu? Ya itu kaji diri, kajilah diri kita. Ya. Hanya kita yang tahu. Biasanya kalau sudah kenal kepada Allah, orang itu ya kita perhatikan para ulama, para aulia. Dia sayang kepada semua makhluk Allah. Nggak ada kebencian. Karena Allah nggak pernah benci kepada hambanya. Ya. Kan makhluk ini kan ciptaan Allah semua. Ya. Tetapi kan tidak semua orang itu taat sama Allah. Ada yang taat, ada yang tidak. Ada yang nggak percaya sama sekali. Ada yang malah mencaci maki Tuhan. Apa langsung Allah cabut ruhnya? Enggak, dibiarin aja. Rezeki dikasih, sehat tetap dikasih. Nggak pengaruh. Innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Allah Maha Kaya, dia tidak butuh dari alam. Nah, jadi kamu manusia itu mau taat sama Allah, Allah kasih rezeki, Allah kasih sehat. Manusia mau durhaka sama Allah, tetap saja Allah kasih rezeki, Allah kasih sehat, gitu ya. Ya enggak pengaruh. Nah, jadi orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, nampak ya, dia sayang kepada semua makhluk Allah, gitu ya. Nah, makanya dalam kata mutiara, pengasahabah sepuh bilang, sayangi orang yang membenci kepadamu. Ya. Nggak akan bisa apa kalau nggak masuk ke dalam. Ya. Lagian orang nggak benci aja susah. Benar kita mau sayang. Ini orang udah benci mau disayangin. Gitu. Gitu ya. Nah itulah bahasa tasawuf. Gitu ya. Nah sebab apa? Ya, maaf Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat ada orang yang marah-marah. Gitu ya. Orang benci kita. Sebenarnya ibarat mobil. Ya. Ini mobil Grass. Ada dua mobil yang datang ke rumah kita. Misalnya Grass. Artinya baru keluar dari dealer. Masih bagus. Yang satu mobil pas. Parkirnya bagus benar. Parkirnya. Nah, enak kita ngelihatnya parkirnya. Yang bawaannya juga ya nyantai begitu kan. Mobilnya selamat. Supirnya juga selamat. Kenapa? Memang supirnya yang ahli Pak. Ya memang sudah supir kawakan gitu. Nah yang satu ini nyeruduk masuk got. Aduh, kasihan mobilnya. Kenapa mobil bisa nyeruduk? Karena supirnya bukan ahlinya, Pak. Ya, supir cadangan. Gitu. Artinya apa? Aslinya manusia itu nggak ada yang benci kepada siapapun. Karena ruhnya itu dari Allah. Gitu. Tapi ketika kendaraan ini jadi supirnya iblis, nah begitu. Ibaratnya supir tadi, nyeruduk Pak. Ya, maka sayangi orang yang benci kepadamu, kasihan mobilnya. Kasihan mobilnya. Kenapa? Dibawa oleh supir yang bukan ahlinya. Ya, bapak itu, ibu itu sebenarnya kalau aslinya dia sangat sayang kepada orang. Cuman sekarang lagi dikendarai oleh iblis. Nah, maka dia nyeruduk, benci sama siapa-siapa. Ya dah, bukan ahlinya itu. Ya, jadi itu makanya Bapak Ibu, salah satu ciri orang ma'rifat kepada Allah menaruh sayang kepada siapa-siapa. Tak ada kebencian. Nah, itu satu diantaranya itu ya. Nah, kemudian timbul rasa ketenangan. Ya dah. Dapat rezeki yang menyenangkan, dia syukuri. Mungkin dapat musibah, dia sabar. Gitu ya. Tidak nyeruduk, enggak. Gitu ya. Kenapa? Karena yang dilihatnya bukan materi.
Yang dilihatnya itu si pemberi materi. Misalnya kita dapat duit katakanlah 10 juta, kan senang kita. Pada satu saat mungkin kita tidak dapat sama sekali. Kan senang kalau mendapat, tidak senang kalau tidak mendapat. Bagi orang yang marifat nggak sama aja. Kenapa sama aja? Karena yang dilihatnya bukan duitnya. Bukan ada tidak adanya. Ada di duitnya Allah yang memberi, Allah yang menetapkan. Tak ada pun Allah juga yang menetapkan. Jadi yang dilihatnya Allah. Sehat kita Allah yang ngasih, sakit kita Allah yang ngasih. Jadi bukan sakit dan sehatnya yang dipandang. Yang dipandang itu si pemberi, si penetap sehat dan sakit. Maka disitulah timbul kesabaran ketika ada musibah, ada sakit. Timbul kesyukuran ketika ada kenikmatan. Gitu ya. Kenapa? Yang dilihatnya bukan benda. Yang dilihatnya bukan materi. Nah kita ini kan materi yang kita lihat. Suami datang ya bawa duit 10 juta. Alhamdulillah senang benar sampai sepatunya pun dilap. Gitu. Bila perlu keringatnya dilap. Gitu. Begitu nggak bawa duit apa-apa, marah-marah. Apa kerja kamu di luar? Nah, kerja benar apa enggak? Nah, itu ya. Atau duitnya sudah mampir ke yang lain gitu. Nah, itu kan. Mulai berantem gitu, cekcok terus gitu. Kenapa? Karena yang dilihatnya ada tidak adanya duit. Gitu. Coba dilihat yang menetapkannya itu. Adanya karena Allah yang memberi, tidak adanya karena Allah juga yang menentukan gitu. Aman. Pulang kita bawa duit misalnya, alhamdulillah syukur kepada Allah. Tak dapat apa-apa, sabar, mudah-mudahan besok lusa ada rezeki, kan begitu. Ya, ini karena enggak, yang dilihatnya materi aja gitu. Kalau dapat sombongnya bukan main, seolah-olah hasil kerja payah dia, padahal bukan. Ya, nah, makanya perlu kita kaji apa tauhidnya tadi gitu ya. Jadi Bapak Ibu saya kira gitu, salah satu diantaranya gitu ya. Ciri-ciri orang marifat sayang kepada semua makhluk Allah. Kemudian tenang dalam menghadapi kehidupan. Banyak yang lain tapi itu aja dulu. Nah, nanti kesiangan kita. Ada lagi yang lain, Ibu-ibu? Ya memang kalau Bapak, Ibu, kira-kira diberikan. Ya. Oh iya biar. Ya, makasih. Waalaikumsalam. Ada orang yang kendaraannya sudah terbang, katanya wali Allah. Ini siapa yang dikatakan wali Allah? Yang ditanyakan apa sejadah ke wali Allah? Wali Allah. Siapa yang ada juga katanya wali setan. Yang dimaksud wali setan yang mana? warisan apa? Wali setan. Nah, kira-kira kepentingan Bapak untuk mengetahui itu apa? Apa Bapak mau mengikut setan atau gimana? Iya, jangan katanya. Nah, inilah yang jadi masalah ini, Pak. Nah, kalau menurut saya, apa yang menjadi kepentingan diri kita, itu yang kita diskusikan. Jangan kata orang gitu. Akhirnya nggak masuk ke diri kita. Habis waktu kita, tapi nggak bermanfaat. Makanya kalau di Arafah, itu saya bilang sama jamaah, kalau bertanya itu, bertanyalah yang ada kepentingan diri kita. Saya dulu pernah ada bertanya, Pak Buya, katanya saya mau tanya, katanya. Itu tetangga saya itu kan kiai, gitu. Cuman anaknya nggak sholat, katanya. Menurut Buya gimana? Kamu salah alamat, ngapain nanya sama saya, mana orang? Gitu. Yang begini-begini nggak penting, gitu. Tanya sama bapaknya, kenapa anak kamu nggak sholat, gitu.
Nah, jadi jangan membicarakan orang lain, Pak. Ya, kita nambah-nambah dosa aja. Bicarakan apa yang menjadi kepentingan diri kita. Supaya kita terapkan dalam kehidupan kita, memperbaiki diri kita lebih baik dari sebelumnya, gitu. Apa kata orang ada sejadah terbang, itu kan? Apakah wali Allah yang terbang di laut? Ya burung pipit juga terbang juga di laut sana, gitu ya. Jadi nggak penting itu sebenarnya. Itu kan hanya karamah-karamah saja, bisa saja kalau berkehendak mah. Gitu. Tapi wali Allah itu apa? Alat peraganya Allah. Ya, kita ini kan alat peraganya Allah. Ya. Maka kita disebut dengan khalifah Allah. Khalifah Allah itu apa? Alat peraganya Allah. Memperagakan sifat Allah dalam hidup kita. Allah Maha Pengasih. Nah kita peragakan suka nolong orang. Suka ngasih. Allah Maha Penyayang. Kita sayang kepada semua makhluk Allah. Nggak ada kebencian. Allah Maha Pengampun, kita terapkan dalam hidup kita itu suka memaafkan kesalahan orang, nggak ada dendam. Nah itu jadi hidup kita itu memperagakan sifat-sifat Allah. Semakin banyak sifat Allah kita peragakan, semakin mulia dipandang Allah dan dipandang makhluk. Itulah waliullah. Nah kita ini kan banyak memperagakan sifat setan, sifat belis, ada. Tersinggung dikit dendam sampai berminggu-minggu nggak teguran, itu belis itu. Iya, nggak kepilih lagi jadi pengurus, nggak datang-datang lagi ke masjid. Gitu. Itu bukan sifat Allah begitu. Gitu. Jadi kita ini makhluk ini menjadi khalifah Allah di bumi, artinya alat peraganya Allah. Nah, jadi semakin banyak sifat Allah kita peragakan, itu semakin mulia. Nah itu para wali Allah itu. Mereka memperagakan sifat-sifat Allah, bukan sifat belis yang mereka peragakan. Nah kita ini banyak sifat belis yang kita peragakan. Belum jadi wali Allah itu. Wali Allah. Nah ini juga, nih kemarin itu kan di pondok itu kan ada SMP. Ada nih kepala sekolah. Ada istilahnya kan sekarang dulu kan PDB, PPDB, panitia penerimaan peserta didik baru, penerimaan peserta didik baru. Saya bilang kalau anak didik itu artinya guru itu yang memaksa anak supaya tahu. Jadi bukannya anak yang berusaha untuk tahu. Maka yang benar itu menurut saya bukan peserta didik. Ya makanya banyak anak-anak kita yang nakal-nakal ngelawan gurunya. Kenapa? Karena guru memaksa anak supaya tahu. Padahal anak sebenarnya nggak mau tahu kan gitu. Nah makanya benar murid bukan anak peserta didik saya bilang. Gitu. Murid, kalau murid berkehendak untuk tahu gitu. Jadi guru membimbing gitu. Ini karena kalau zaman sekarang ini kan peserta didik. Jadi seolah-olah ya guru itu dia yang memaksa anak supaya tahu. Padahal anak ini belum tentu mau kan gitu. Makanya banyak anak-anak yang nakal gitu. Ya, enggak mau patuh sama orang tua apa mau gurunya. Ada. Maka yang benar itu yaitu murid gitu. Kalau muridun orang yang berkehendak. Ya, berkehendak, dia yang mau tahu, dia yang belajar, guru hanya mengarahkan, guru memberikan pengertian, gitu. Nah, nggak tahunya sekarang katanya sudah dirubah katanya, nggak lagi peserta didik, katanya. Sudah jadi kembali ke seperti dulu murid lagi. Ya gitu Pak, itu yang pertama tadi, ya terbang sejadah hanya nanti, ya coba dulu. Kata orang. Ya, kalau Bapak mau nanti lihat ya mudah-mudahan ada dapat itu. Apa tuh? Ya bukan lah, boleh bukan wali Allah tuh boleh.
Waliullah itu banyak sifat Allah yang dia pakai. Coba perhatikan para waliullah itu. Selalu ingat ke Allah. Mereka itu selalu sayang kepada siapa saja. Suka menolong orang. Itu kan. Itu waliullah itu. Apa? Ya banyak. Kalau wali setan itu banyak sifat setan yang dia pakai. Ya. Mendendam begitu kan. Itu wali setan itu. Ya. Ya. Silakan kalau ada. Waalaikumsalam. Sepertinya kalimat yang tadi bisa juga menjadikannya cara beribadah. Terus yang kedua, kita sudah penting Ustaz menyebarnya secara benar-benar sungguh. Tapi fungsi setan mungkin agak lebih berat Ustaz. Jadi kalian Maaf Pak, enggak begitu jelas Pak ini. Pertanyaan pertama apa? Singkat aja. Yang pertama, tadi jelaskan tadi kan sebagai niat kita untuk menghadap dengan zikir Allah. Lantas apakah itu bisa kita jadikan niat kita dalam beribadah ikhlas? Terima kasih. Pertanyaannya, apakah zikir la ilallah bisa dijadikan? Oh ilahi anta maksudi. Nah, ilahi anta maksudi bisa dijadikan sebagai niat dalam beribadah. Saya kira semua Pak. Bukan hanya berzikir la ilallah saja. Semua ilahi anta maksudi. Mau bersedekah kita, mau sholat kita, mau baca Quran kita, mau haji kita. Tujuannya ke Allah. Kan ilahi anta maksud kan kalimat bahasa Arab. Ilahi anta maksud itu kalimat bahasa Arab. Artinya, ya Allah kau yang kutuju. Ini yang harus dipegang Pak. Jadi kita bersedekah bukan menuju pahala, bukan. Bukan menuju surga, bukan. Makanya saya sering sampaikan, udahlah, kita ini sudah tua-tua, singkirkan dulu pikiran kita dari surga sama pahala itu. Ya kan? Kenapa? Karena pahala itu otomatis. Ngapain diharap-harapkan? Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Sudah dijanjikan Allah. Asal berbuat baik dapat pahala, berbuat jahat dapat dosa. Ya sudah, udah pahamlah kita itu. Enggak usah diminta apa. Kita ini kan kadang-kadang nyinyir kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan pahala. Ngapain diminta lagi? Udah dijanjikan. Perbanyak saja perbuatan baiknya supaya pahalanya banyak. Jauhkan perbuatan maksiatnya supaya nggak ada dosa, gitu aja. Ada. Ngapain diminta? Ada. Surga. Minta surga. Perlu kita minta surga itu kenikmatan, Pak. Ya. Itu kita butuhkan. Maka kata Nabi itu 4 hal. Yang 2 kamu butuhkan, yang 2 lagi kamu hindarkan. Yang kamu butuhkan apa? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, kami mohon ya surgamu dan ridhomu. Kami mohon ridhomu dan surgamu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, kami mohon ridhomu dan surgamu. Itu permohonan, bukan tujuan. Permintaan. Kalau tujuan ke Allah, ya dah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami mohon perlindungan dari kemurkaanmu dan dari nerakamu. Kata. Itu permintaan. Jadi surga itu kenikmatan, Pak. Tujuan ke Allah. Jadi surga yang hakiki, yang benar-benar surga itu ketemu Allah, kembali ke Allah. Itu surga yang hakiki. Kata.
kenikmatan yang tak ada taranya, tak ada tandingannya. Itulah kembalinya diri kita ke Allah. Ya, melebihi dari bidadari, Pak. Ada. Nah, itu kan gambaran kenikmatan. Kenapa kok di dalam surga itu ada bidadari, enggak ada bidadaranya? Itu gambaran kenikmatan. Kenapa? Karena puncak kebahagiaan, kesenangan laki-laki itu perempuan, Pak. Ya, kan? Makanya digambarkan ada bidadari nunggu bapak di situ. Kenapa enggak ada bidadara? Karena puncak kebahagiaan perempuan bukan laki-laki, duit. Ya. Bukan laki-laki, biarlah tua-tua yang penting duitnya banyak, gitu. Makanya nggak ada bidadara di sana, yang ada perhiasan yang indah, sungai-sungai yang mengalir, ada yakut, jabarut, intan berlian. Nah, itu kan keindahan-keindahan. Nah, itulah senangnya perempuan, kata. Kata. Jadi maka saya katakan surga itu kenikmatan. Ya. Tapi apakah setiap ibarat makanan, setiap makanan enak itu enak kita makan? Belum tentu. Banyak makanan enak, belum tentu kita merasa enak makan, Pak. Iya, di meja ini banyak makan. Ada rendang padang, sop buntutnya. Ada lagi satenya. Apakah enak kita makan? Belum tentu. Gimana kalau sakit? Udah banyak makanan, udah enak aja ngelihatnya aja. Ya. Makanya saya bilang, lebih baik menyembelih ayam sakit asal kita sehat, Pak. Daripada nyembelih ayam sehat cuman kita sakit. Cuman di kita ini udah biasa, Pak. Asal sudah sakit banyak pertanyaan, mau makan apa? Udah datang satu, nyintapi niko. Udah banyak pertanyaan, mau makan apa? Mau sate enggak? Ayam goreng enggak? Ya, pecel lele enggak. Emang udah enggak selera. Tapi begitu dia sehat, lahap benar makannya, ngomel pula, makan terus katanya. Nah, itulah kehidupan itu ya. Jadi yang tujuannya Pak ke Allah, Pak. Bukan ke surga, bukan. Bukan ke pahala, bukan. Maka sekarang udahlah singkirkan dulu. Surga itu kenikmatan Allah yang kasih. Ya, itu hak prerogatif Allah. Ya. Jangankan beli surga, Pak. Bayar kelingking satu aja nggak kebayar dengan ibadah kita. Kalau mau bayar, bukan dapat. Jadi kalaupun kita dapat surga, bukan kena jerih payah kita beribadah, bukan. Karena Rahman dan Rahimnya Allah. Makanya digambarkan ada si Nasuha yang sudah ngebunuh orang 100 orang, nggak pernah ibadah, masuk surga. Tapi ada abid yang sejadahnya dari batu sampai cekung karena digunakan banyak sholat, masuk neraka. Itu memberikan isyarat kepada kita, surga dan neraka hak prerogatif Allah. Ya, orang ibadah yang tekun sampai batunya cekung kok bisa masuk neraka? Karena syariatnya lahirnya bagus, di dalamnya syirik. Ya, masih mengaku-ngaku ada kuasa lain dari Allah gitu. Syariat itu kan aturan, patuh aturan, tetapi di dalam hatinya masih menduakan Allah. Ditolak. Si Nasuha memang syariatnya dia abaikan. Tapi di hatinya betul-betul hanya Allah yang ada. Nah, ini yang kata dalam bahasa dasarnya, salah kata manusia, benar kata Allah. Tapi kalau yang satu tadi, benar kata manusia, salah kata Allah. Nah, kalau bisa, dua-duanya benar gitu. Syariat lahirnya taat, hakikat batinnya ma'rifat gitu. Abid zahirnya, arif batinnya. Nah, itu yang kita inginkan. Maka sering saya sampaikan, belajar tasawuf itu bukan untuk meninggalkan syariat, tetapi untuk menyempurnakan syariat.
Kalau syariat itu sudah menyempurnakan kulit, nah gimana supaya isinya bagus? Kalau isinya sudah bagus, gimana supaya rasanya enak gitu? Kan nggak nikmat kalau bagus kulitnya saja nggak ada isi, atau isi ada tapi nggak ada rasa, nggak nikmat juga. Makanya tiga-tiganya Islam, iman, ihsan itu nggak bisa ditinggal salah satu, simultan. Ya, Islam itu ibarat kulitnya, iman itu ibarat isinya, ihsan itu tasawuf ibarat rasanya. Jadi saya bilang kulit membungkus isi, isi menyimpan rasa. Jadi itu Bapak Ibu ya bisa dipakai untuk semua ibadah. Ilahi anta maksudi. Ya Allah kau yang kutuju. Pegang teguh itu. Nah, tinggalkan dulu ibadah mengharapkan pahala. Tinggalkan dulu angan-angan untuk mendapatkan surga. Tapi gimana kita angan-angan kembali ke Allah. Ilahi anta maksudi. Ya Allah kau yang kutuju. Nah kalau sudah kembali ke Allah itu Pak, insya Allah surga itu pasti dikasih itu. Ya, makanya Rabi Adawiyah bilang, ya Allah kalau saya beribadah mengharapkan pahala darimu, serahkan pahala itu sama mereka yang butuh. Saya enggak butuh enggak. Kalau saya beribadah kepadamu untuk mengharapkan surgamu, lemparkan saya ke dalam neraka. Biarlah saya masuk neraka asal bersamamu. Ya ini artinya apa? Ini nggak mau lepas dari Allah, gitu maksudnya. Biarlah masuk neraka asal bersama Allah, Pak, daripada masuk surga tapi nggak bersama Allah. Kalau diterjemahkan dalam bahasa ekonomi, biar miskin asal ada iman, Pak, daripada kaya tapi koruptor. Daripada maling, kaya tapi maling. Kaya tapi korupsi. Ya, korupsi kan maling juga itu. Ya, jadi itu Bapak Ibu ya, artinya Allah itulah yang jadi pegangan, yang jadi tujuan. Ilahi anta maksudi. Pakai itu Pak. Ya, dalam sholat, dalam baca Quran, dalam bersedekah, dalam berhaji, semua ilahi anta maksudi. Ya Allah kau yang kutuju, bukan hanya ketika zikir la ilallah saja. Ada. Walaupun tidak diucapkan, tapi keyakinan hati itu ke sana. Mau diucapkan silakan. Ya. Mau sholat kita misal ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Akan lebih sempurna kalau paham dulu zat dan sifat. Ya. Ini kata Allah, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Akulah Allah, kata Allah. Sembahlah aku, dirikan salat untuk mengingat aku, kata Allah. Lalu sifat berkata ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Nah baru masih belum kita takbir Pak, sudah dialog antara zat dan sifat itu. Maka sepanjang salat itu sebenarnya itu zat dan sifat. Nah, cuman kalau nggak paham zat dan sifat gimana ketemu itu? Cuman hanya mengulang-ulang bacaan karena sudah hafal aja. Ya, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatul lillah karena sudah hafal. Padahal itu bukan sekedar hafalan, Pak. Dialog antara zat dan sifat. Nah, disinilah pentingnya kita mengkaji tasawuf, mencari guru pembimbing itu supaya dibimbing betul mana zat, mana sifat untuk kita praktekkan agar kita selamat pulang ke Allah. Jadi maka saya katakan kalau mau ketemu Allah di akhirat temuilah sekarang. Ya, kalau nggak ketemu sekarang di sana nggak bakal ketemu. Ya, di sana kalau di sini di dunia ini nggak kenal Allah, di akhirat nggak bakal kenal. Karena Allah itu bersifat baqa, Pak, kekal. Yang namanya kekal itu nggak berubah-ubah. Ya, nah. Kalau berubah nggak kekal namanya. Bagaimana Allah itu sekarang di dunia, begitu juga lah nanti di akhirat. Maka kalau sudah kenal dari sekarang, di sana pasti kenal. Nggak kenal sekarang, di sana nggak bakal kenal. Enggak. Ya. Makanya kata Allah, ya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati hadakumul maut. Ya, serahkan apa yang sudah Allah berikan padamu sebelum ajalmu datang.
Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kau mati sedangkan penyerahanmu belum sepenuhnya kepada Allah. Ya, kalau bahasanya kan janganlah kau mati melainkan kamu dalam beragama Islam, tapi saya kira enggak begitu. Ya, jangan sampai kamu mati kamu belum selamat pulang ke Allah. Selamat dulu pulang ke Allah baru ajal tiba. Jangan sampai ajalmu datang, kamu belum menyerahkan sepenuhnya ke Allah. Ya, jadi serahkan dulu kepada Allah sebelum ajal kita datang. Saya kira itu Pak ya. Jadi bisa dipakai untuk semua ibadah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya. Bapak Ibu, silakan yang untuk bertanya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tadi Buya memberikan penjelasan tentang saya pikir membayangkan dan Google Buya. Kalau mengenai tadi, maka kita bayangkan itu di dalam suara di pengacara baik itu seperti kita melihat adanya data atau bagaimana Buya ada kata kita bisa bayangkan bagaimana itu. Terima kasih saya untuk jawab. Ini namanya rabithah. Rabithah itu artinya mempertautkan hati kita kepada guru. Makanya ya kalau sebahagian guru itu betul-betul melatih supaya membayangkan guru. Ya, tapi pengertian rabithah juga sebenarnya asal kita mengikuti ajaran apa yang disampaikan itu sudah mempertautkan diri gitu. Walaupun kita tidak membayangkan. Nah, jadi sebenarnya begini, ketika kita akan melakukan satu amalan, pada intinya sebenarnya menghilangkan diri dulu. Ada la hayyun la alimun la samiun la basirun la qadirun la muridun la mutakallim bihaq illallah. Itu bagi yang sudah paham, sudah ma'rifat. Yang ada hanya Allah, yang dilihatnya Allah, bukanlah yang lain. Cuman karena kita belum paham, akhirnya kita gantilah ruhaniyah kepada Rasul. Ya, jadi kita membayangkan Rasul ada di depan kita, maka kita bacakan sholawat. Cuman karena kita nggak ketemu Rasul, yang kita ketemu cuman guru, gitu. Maka bayangkan guru sebagai pengganti Rasul tadi, gitu ya. Tapi kalau kita sudah mulai masuk ke dalam, udah jangan lagi dibayangkan yang lain. Allah itulah. Jadi itu apa namanya tangga naik aja. Supaya terasa di diri kita ini, artinya kita dibimbing oleh guru kita, sehingga kita bisa kembali kepada Allah. Makanya dalam hadis disebutkan, ya, kun ma'allah, fa'in lam takun ma'allah kun ma'aman ma'allah. Jadilah kamu bersama Allah. Kalau kamu belum bisa bersama Allah, bersamalah dengan orang yang sudah bersama Allah. Nah, itu. Karena kita masih belajar, belum paham betul, itu ya. Maka yang kita tahu guru, itu aja. Nah, tapi kalau kita sudah memahami itu, tinggalkan yang lain. Yang dilihat Allah. Nah, ya, jadi dirasakan betul ketiadaan diri kita yang ada Allah. Itu udah untuk apa? Mendekatkan hati kita ke Allah tujuannya. Terima kasih. Oh, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau bertanya, dalam Al-Quran itu ada yang namanya zahir. Bagaimana cara kita melihat Allah tidak boleh secara zahir? Bagaimana contohnya? Mau melihat Allah secara zahir. Kita ada zahir. Al-Quran itu kemudian alam, kemudian apa? Contoh bentuk yang lain, bentuk Allah. Ya, kalau sudah nyata Allah ya zahir lah itu. Kalau belum nyata belum.
Nah, contohnya begini. Ya. Ini meja. Bapak ngeliat meja. Meja ini dari kayu. Ya. Yang bikin meja itu siapa? Tukang kan? Tukang itu orang. Jadi Bapak pandang meja, terlihatlah tukang. Ada ya. Dia nggak ngeliat meja lagi, yang dilihat tukangnya. Ya, tukang itu hidup, yang hidup itu Allah. Yang menghidupkan tukang kan Allah. Pakai ayat Allah. Tukang itu punya ilmu, maka dia bisa bikin meja. Ilmu itu ilmunya Allah. Tukang itu melihat, ya deh. Melihat itu basornya Allah. Nah, begitu kita sudah bisa melihat tukang, nah pandang tukangnya, lihatlah siapa yang menghidupkannya, yang menggerakkannya. Allah, nah terlihatlah Allah. Nah, jadi sehingga kita tidak lagi melihat mejanya, tidak lagi melihat tukang, ya kita lihat Allah. Allah yang menghidupkan, Allah yang menggerakkan. Satu. Diskusi banyak, Pak. Ya dah. Contohnya, as-saumu li wa ana ajzi bihi, kata Nabi. Itu kan diskusi. Puasa itu untuk menuju aku. Kalau sudah sampai kepada aku yang jadi balasannya. Bukan pahala lagi, bukan surga. Aku yang jadi balasannya. Yang ngomong itu Rasul, tapi ku-nya itu Allah. Ya. Nah, kalau kita pandang secara lahir, ya Nabi yang ngomong. Sekarang tidak lagi terlihat Nabi, Allah itulah yang ngomong. Ya, la ilaha illallah hisni. Man qala la ilallah dakhala hisni, man dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah itu benteng aku. Siapa orang mengucap la ilaha illallah, berarti dia masuk ke dalam bentengku. Siapa orang yang berada dalam bentengku, aman dia dari siksaanku. Yang menyampaikan kata-katanya Rasul. Tapi ku-nya itu Allah. Ya. Nah sekarang bagaimana kita melihat? Yang dilihat Nabi yang mengatakan, apa Allah yang mengatakan? Nah gitu. Kalau kita melihat Nabi yang mengatakan, itu di syariatnya. Tapi kalau kita masuk ke dalam, ya Allah itulah yang ngomong itu. Muhammad sudah nggak ada. Ya. Itu nah Allah zahir, Pak. Bagaimana kita memandangnya? Ya. Ketika Sultan Aulia menghidupkan orang mati, qum bi'izni, bangun dengan izinku. Yang ngomong itu Syekh Abdul Qadir, Pak. Ya. Begitu beliau ngomong, qum bi'izni, bangun dengan izinku. Mayat sudah 300 tahun meninggal, Pak. Keluar lagi dari kuburnya, hidup lagi. Nggak ada yang bisa menghidupkan orang mati selain Allah. Ya dah. Tapi kenapa ketika Sultan Aulia mengatakan qum bi'izni kok bisa hidup? Berarti bukan Syekh Abdul Qadir itu. Allah itulah yang ngomong itu. Cuman lagi-lagi saya ingin tegaskan, kaji hakikat hanya keyakinan hati, tidak boleh diucapkan. Kalau sudah diucapkan syariat, Pak. Kalau sudah syariat berlaku hukum. Ya. Ya. Kena kain kita, kena darah setetes saja. Najis, Pak. Dibawa sholat, batal sholatnya. Kenapa batal? Kena najis. Kena darah setitik. Ya. Kenapa najis? Karena keluar dari sarangnya. Tapi kalau masih dalam tubuh kita, bawa sholat, nggak apa-apa. Malah kalau nggak ada darah lagi, disolatin. Ya. Itu kan darah semua dalam tubuh kita. Cuman masih di dalam, nggak masalah. Yang jadi masalah itu kalau sudah keluar. Nah, jadi najis. Nah, begitulah hakikat. Kalau di dalam nggak ada masalah. Nah, tapi kalau sudah di luar, diucapkan, nah, itu sudah syirik kita. Nah, jadi belajar hakikat itu belajar menempa keyakinan. Ya. Jadi bukan untuk diucapkan, bukan, diyakini. Nah, itu yang nggak bisa diucapkan. Maka kalau hakikat mesti di dalam. Maka saya bilang kalau kita belajar hakikat, ibarat kita melihat lapangan. Kalau kita di lapangan bola kaki, ya main bola kaki, jangan main pingpong di situ.
Ya, kelebaran lapangannya. Kalau kita berada di lapangan pingpong, ya main pingpong, jangan main bola kaki, pecah mejanya. Artinya kalau kita belajar hakikat, berpikirlah secara hakikat. Selalu berbenturan kan gitu. Kita ngajinya ngaji hakikat, mikirnya syariat gitu. Nggak ketemu. Makanya kafir mengkafirkan, syirik mensyirikkan, salah, bid'ah. Nggak nyambung. Ya, jadi kalau kita belajar hakikat, itu harus berpikir secara hakikat. Kalau belajar syariat, ya berpikir secara syariat. Kita tempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, jangan kita belajar syariat hakikat dipahami secara syariat. Ada dulu jamaah, ya. Baru pertama ngaji hakikat itu. Dia rajin betul itu khataman, manakib, rajin. Rupanya ada kawan dia ngajak dia belajar hakikat kepada seseorang. Beberapa kali pertemuan ngomong ke saya, Buya katanya, rupanya Muhammad itu belum mati, ada di kalian enggak katanya. Jauh benar, di Gunung Sulahnya ada Muhammad sebenarnya. Apa jauh-jauh? Nah ini yang begini-begini ini. Ya, nah, jangan sampai artinya dipahami secara syariat. Padahal gurunya guru hakikat. Ya. Kalau guru hakikat kita paham secara hakikat. Ya kayak gini nih. Kalau kau sudah ma'rifat, ya bukan. Ya dia juga gitu. Kalau kau sudah ma'rifat, kau tidak boleh sholat. Orang yang nggak mengerti, akhirnya ditinggalkannya nggak sholat lagi dia. Ini kan bahasa ma'rifat. Kalau bahasa ma'rifat itu apa? Pahami secara ma'rifat. Artinya jangan kau merasa kau yang sholat. Itu namanya tinggalkan sholat. Tinggalkan perasaanmu kau yang sholat. Ya, kalau kau masih merasa kau yang sholat itu belum ma'rifat namanya. Ada dulu jamaah juga ya. Kamu belajar tarekat ya? Kata gurunya. Iya katanya. Dari Suryalaya. Ya, zikir la ilaha illallah. Ya. Udah tinggalin aja la ilaha illallah itu. Ngapa dipakai lagi itu? Kata gurunya itu. Akhirnya nggak datang-datang lagi Pak zikir. Nggak mau lagi. Khatam nggak mau lagi. Gitu. Saya kaget. Biasanya rajin bener ini orang nih. Kok nggak pernah datang lagi? Saya tanya kemana? Rupanya itu masalahnya. Belajar sama guru hakikat, guru hakikatnya ngomong, tinggalkan la ilaha illallah itu. Nggak usah dipakai. Nah, akhirnya nggak mengamalkan lagi. Saya bilang salah. Yang kena belajar kan guru hakikat, bukan guru tarekat. Nah, tinggalkan la ilaha illallah maksudnya, jangan duduk di kalimat la ilaha illallah. Duduklah diisi kalimat. Itu kaji hakikat. Tapi kalau ngamalin kaji tarekat, jojong amalkan gitu. Bukan melarang mengamalkan, bukan. Tinggalkan maksudnya jangan duduk di kalimat. Itu satu. Yang kedua, ini Bapak Ibu saya sampaikan, ini hati-hati. Ada saya dengar di YouTube itu ada yang ya mengatakan tasawuf itu bid'ah. Imam Syafi'i saja itu anti tasawuf. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan siapa orang belajar tasawuf di waktu pagi, sore dia jadi bodoh. Ngapain kita belajar tasawuf kalau menjadi bodoh, kata dia. Imam Syafi'i mengatakan siapa orang belajar tasawuf selama 40 hari, dia akan tidak normal. Nah, dia akan jadi tidak normal. Jadi kalau tidak normal kan ngapain kita belajar tasawuf itu? Maka itu buktinya bahwa Imam Syafi'i anti tasawuf. Ini omongan siapa? Omongan yang nggak ngerti. Ya, saya katakan, Imam Syafi'i mengatakan, siapa orang belajar tasawuf di waktu pagi, di sore hari dia bodoh. Maksudnya apa? Merasa tidak lagi dia yang punya ilmu. Yang punya ilmu itu Allah. Merasa dia tidak lagi dia yang tahu itu Allah. Kan jadi bodoh. Bodoh dalam pengertian positif begitu. Bukan idiot. Ya, bodoh dalam arti tidak ngaku kalau kita yang pintar, tidak mengaku kalau kita yang berilmu. Yang pintar itu Allah, yang berilmu itu Allah, bukan kita. Itu kalau kita sudah paham.
Siapa orang belajar tasawuf selama 40 hari, maka dia tidak akan menjadi normal. Jangan dipahami negatif, Pak. Yang normal itu kalau di balik dinding itu nggak kelihatan kan? Itu normal. Udah sebalik dinding, dihambat sama dinding, nggak kelihatan lagi, itu normal. Orang yang belajar tasawuf, Allah bukakan, ya, arahnya muka sapa, ya dah. Dibukakan Allah hijabnya, jangankan di balik dinding, Pak, di balik pulau kelihatan sama dia. Kan tidak normal itu. Ya dah. Jangankan seberang lautan, sampai ke langit kelihatan sama dia. Kalau yang normal, diomongin dulu baru kedengaran, baru kita tahu. Orang yang Allah bukakan muka syafah, ya, orang hatinya dibuka, baru terbetik di hati, saya udah tahu deh. Jangankan sudah terjadi, belum terjadi, dia sudah tahu. Itu kan tidak normal itu. Tapi dalam pengertian positif, jangan normal dalam artian negatif, ya tahu. Ya, bahkan Imam Syafi'i itu seorang ahli sufi, Pak, orang tasawuf, ya. Perhatikanlah. Istibat hukum Imam Syafi'i itu ihtiyat. Banyak beliau yang pakai ihtiyat. Berhati-hati. Ya, nah. Tapi bagi mereka yang nggak paham, kadang-kadang dibilang begitu. Jangan belajar tasawuf. Imam Syafi'i anti tasawuf. Disebutkan tadi. Padahal nggak begitu maksudnya. Ya, belajar tasawuf di waktu pagi, sore dia bodoh. Maksudnya merasa tidak tahu. Allah lah yang tahu. Allah yang berilmu. Kan begitu. Ya, kalau sudah belajar 40 hari, katanya... itu dia akan tidak normal, artinya di luar, di atas normal. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati, ya, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah sehingga kita betul-betul bisa memahami kajian-kajian tasawuf sehingga kita bisa kembali kepada Allah dengan selamat. Amin Allahumma amin. Ya. Baik, karena waktu yang sudah habis, mari kita doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami informasikan bahwa depan itu berbeda oleh masalah materinya dosa. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum Bapak, Ibu yang dicintai Allah. Usai sudah kajian kita kali ini bersama Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga apa yang disampaikan Buya tadi bisa menjadi manfaat dan menambah ilmu, iman, dan tauhid kita dalam bermakrifat kepada Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir mengikuti kajian Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah senantiasa menerangi kalbu kita dengan cahayanya, dan semoga Allah memurahkan rezeki kita, memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat kelak, dan semoga Allah menguatkan iman dan tauhid kita sampai kita mati nanti. Tak lupa kita juga mendoakan kepada Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah panjangkan usia Abah dan diberkati usianya Abah Buya. Dan semoga Allah selalu melindungi dan merahmati Abah. Semoga Allah membalas dan melipat gandakan pahala dan kebaikan kepada Abah Buya Muhammad Rusfi atas ilmu yang bermanfaat yang Abah berikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai jumpa pada kajian berikutnya. Saya Latifah mohon diri dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.